Tapi bergabungnya Hanada Fizkiba dan juga Megawati Hangistri Pertiwi atau Megatron itu juga akan membuat pelatih baru Gresik Petrokimia yaitu Jeff Jiangji akan diprediksi atau diyakini akan membuat strategi baru khususnya mengenai bagaimana peran yang akan dijalankan oleh Mediol Yoku. Volley Mania, ketemu lagi di channel YouTube Pengabdi Volley. Gimana kabarnya teman-teman semua? Kita bahas Final Four Pro Liga 2025 ya, karena kan babak 4 besar atau Final Four Pro Liga 2025 sudah semakin dekat dan akan diselenggarakan oleh PBVSI pada tanggal 17 April 2025 besok. Itu artinya para penggemar volley Indonesia, para volley mania masih memiliki waktu sekitar setengah bulan lagi atau setengah bulan kurang untuk menikmati berbagai informasi atau berbagai rumor dan juga berbagai kejadian yang sudah valid menjelang Final Four Pro Liga 2025. Kita bahas tentang Gresik Petrokimia. Kenapa Gresik Petrokimia ini sangat menarik? Karena sekali lagi saya pernah membuat konten bahwa manajemen Gresik Petrokimia ini menunjukkan keseriusan yang sangat tinggi untuk menjadi juara di Pro Liga 2025 ini, dan salah satu ambisi itu diwujudkan dengan pergantian pelatih dan juga masuknya pemain asing baru yaitu Hanada Fizkiba. Tidak hanya itu, juga ada Megawati Hangistri Pertiwi yang akan segera bergabung dengan Gresik Petrokimia untuk bermain di Final Four Pro Liga 2025 ini. Tapi bergabungnya Hanada Fizkiba dan juga Megawati Hangistri Pertiwi atau Megatron itu juga akan membuat pelatih baru Gresik Petrokimia yaitu Jeff Jiangji akan diprediksi atau diyakini akan membuat strategi baru khususnya mengenai bagaimana peran yang akan dijalankan oleh Mediol Yoku. Kalau kita bicara tentang Mediol Yoku, kalau dibandingkan dengan Megawati Hangistri Pertiwi, kemudian Julia Sangyakomo dan juga Hanada Fizkiba, tentu saja peluang bagi Mediol Yoku untuk mendapatkan satu posisi utama di posisi hitter itu tentu saja akan semakin berat. Khususnya kalau kita bandingkan dengan Megawati Hangistri Pertiwi yang memang quote and quote direkrut untuk memperkuat peluang atau kans bagi Gresik Petrokimia untuk menjadi juara. Begitu juga kalau dibandingkan dengan Julia Sangyakomo, mungkin untuk Hanada Fizkiba sendiri memang belum bisa untuk dibandingkan secara langsung karena Hanada Fizkiba itu belum bermain untuk Gresik Petrokimia di musim reguler Pro Liga 2025. Tapi kalau kita bedah secara statistik, sekali lagi bahwa kalau kita bandingkan antara Mediol Yoku dengan Julia Sangyakomo, tentu saja memang secara statistik untuk perolehan poin bagi Petrokimia di musim reguler Pro Liga 2025 itu memang cukup timpang. Berdasarkan data dari PBVSI atau dari Pro Liga, memang Julia Sangyakomo itu tidak masuk ke dalam 10 besar daftar top skor sementara di musim reguler Pro Liga 2025 ini. Tapi ada indikator lain atau ada elemen lain yang membuat Julia Sangyakomo ini menjadi pemain yang tidak tergantikan di Gresik Petrokimia. Elemen itu adalah untuk kategori best attacker yang didasarkan oleh attack per set. Jadi untuk kategori itu ternyata Julia Sangyakomo ini menunjukkan catatan atau menunjukkan statistik yang sangat luar biasa karena dirinya itu berada di posisi ke-9 setelah mencetak 4,32 poin per set. Memang kalau kita bicara perolehan poin yang didapatkan atau disumbangkan oleh Julia Sangyakomo dari kategori best attacker, based on attack per set, memang dirinya itu masih kalah jika dibandingkan dengan beberapa pemain asing lainnya, seperti Madeline yang merupakan pemain andalan dari Bandung BJP Tanda Mata, kemudian Tara Taubner yang merupakan pemain dari Jakarta Livin Mandiri, dan juga Neriman Ozoy yang berposisi atau bermain untuk Jakarta Pop Sivo Poluan. Tapi kalau ini saya bacakan datanya bahwa Julia Sangyakomo itu merupakan satu-satunya pemain dari Gresik Petrokimia yang masuk ke daftar 10 besar pemain di kategori best attacker based on attack per set, di mana dirinya sekali lagi itu mencetak 4,32 poin per set. Dari situ kita bisa melihat bahwa perolehan poin yang dimiliki atau disumbangkan oleh Mediol Yoku jika dibandingkan dengan Julia Sangyakomo itu memang berbeda cukup jauh, dan tentu saja pelatih Jeff Jiangji itu kemungkinan besar tetap akan menjadikan Julia Sangyakomo itu sebagai hitter utama untuk Final Four Pro Liga 2025 nanti.
Selain itu juga kalau kita bandingkan dengan Megawati Hangestri Pertiwi, ini memang sekali lagi perlu digarisbawahi ini tidak merendahkan kualitas atau kemampuan Medial Yogo, tapi memang harus kita bersikap fair bahwa Medial Yogo itu memang masih berada di bawah Megawati Hangestri Pertiwi yang di musim ini itu masih membela Red Spark di Liga Voli Korea Selatan atau V-League. Nah, kalau kita bicara tentang nasib atau tentang peluang bermain bagi Medial Yogo, kemungkinan besar itu menurut saya pribadi itu cuma ada dua. Yang pertama itu adalah Medial Yogo itu nanti kemungkinan besar akan dijadikan sebagai pelapis atau sebagai cadangan bagi hitter-hitter yang ada di Gresik Petrokimia. Karena apa? Kita harus menyadari bahwa setiap pemain itu tidak akan selalu tampil dalam performa terbaiknya. Ada suatu momen, ada momen-momen tertentu yang membuat pemain itu tidak bisa berada di peak performance, tidak bisa di dalam kemampuan terbaiknya. Kita ambil contoh ketika besok nanti di Final Four ternyata Megawati Hangestri Pertiwi atau Hanada Fiskiba atau bahkan Julia Sangyakomo itu ternyata tidak berada di top performanya atau di performa terbaiknya. Tentu saja Medial Yogo ini bisa menjadi pemain yang masuk untuk menggantikan satu pemain untuk ditarik keluar lapangan. Kalau kita bicara mengenai peluang Medial Yogo, ini adalah opsi kedua bagi dirinya, itu adalah dirinya itu dijadikan oleh Jeff Jiangji sebagai defense spesialis. Karena apa? Memang Medial Yogo ini posisinya adalah seorang hitter, tapi ternyata ini ada statistik atau ada angka yang sangat menarik dari Proliga atau dari PBVSI mengenai kemampuan receive yang dimiliki oleh Medial Yogo. Ini akan saya bacakan datanya bahwa ternyata Medial Yogo itu masuk ke dalam 10 besar daftar pemain di kategori best receiver based on positive reception percentage lebih dari 60 attempt. Itu artinya ternyata selain bisa untuk melepaskan hit atau melepaskan spike yang bisa menyumbangkan poin, ternyata ada kemampuan lain dari Medial Yogo yang mana kemampuan atau kapabilitas dari Medial Yogo itu bisa membantu bagi Gresik Petrokimia. Jadi berdasarkan data dari Proliga atau dari PBVSI, ternyata Medial Yogo itu berada di posisi ke-9 setelah dirinya itu mencetak atau mendapatkan persentase sebesar 16,1%. Memang untuk kategori di best receiver based on positive reception percentage lebih dari 60 attempt, dirinya itu berada jauh di bawah libero di tim lainnya seperti Eri Septia yang merupakan libero dari Jakarta Pertamina Indoro yang berada di posisi pertama dengan persentase sebesar 27,2%. Selain itu juga Medial Yogo itu masih kalah dari Zawa Aliyah yang merupakan libero dari Jakarta Popsi Football yang memiliki persentase sebesar 25,1%, dan juga Medial Yogo itu masih berada di bawah Dinda Ivoliana yang merupakan libero dari Jakarta Livin Mandiri, karena di musim reguler kemarin ternyata Dinda Ivoliana itu mencetak atau membukukan persentase sebesar 23,4%. Meskipun demikian, meskipun kalah, tapi kalah secara persentase, tapi kita harus mengakui bahwa Medial Yogo ini memiliki receive yang sangat baik, dan tentu saja receive itu merupakan sebuah kunci bagi sebuah tim untuk membangun serangan. Nah, kemungkinan besar Jeff Jiangji bisa untuk memaksimalkan atau memanfaatkan kemampuan receive yang dimiliki oleh Medial Yogo untuk membangun serangan di Final Four Proliga 2025 nanti, karena sekali lagi bahwa kemungkinan besar untuk hitter itu kemungkinan akan dikapling atau akan ditempati oleh Julia Sangyakomo, kemudian Hanada Fiskiba, dan juga oleh Megawati Hangestri Pertiwi. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana mengenai peluang Medial Yogo untuk mendapatkan menit bermain atau menjadi pemain inti di Gresik Petrokimia di Final Four Proliga 2025 nanti? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar Gresik Petrokimia ini mendapatkan hasil terbaik di Proliga 2025 ini. Jangan lupa doakan Timnas Voli Indonesia agar Timnas Indonesia tidak hanya mendapatkan prestasi di level SEA Games, tapi juga prestasi di level Asia, syukur-syukur di dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.